Welcome back to my channel Deba Minangkabau guys. Kembali lagi dengan saya Estra Bagubau di YouTube channel Deba Minangkabau. Oke, kali ini saya akan membuat video yang beda. Saya bukan mau tutorial lagi, tapi kali ini saya mau membagikan pengalaman saya. Pengalaman seperti apa? Stay tune terus video saya dari awal sampai akhir sebentar. Oke, kita akan mulai dengan ceritanya. Bukan cerita, lanjut. Saya akan ceritakan pengalaman saya pada saat kena corona. Oke, saya rasa teman-teman yang belum kena corona berarti berjagalah supaya tidak kena corona gitu maksudnya. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan saya suatu pengalaman kena corona. Kenapa saya bisa mengucap syukur? Karena orang lain belum tentu mendapatkan pengalaman yang saya dapatkan. Seperti itu guys. Jadi saya mau cerita. Oke, kita masuk. Pertama-tama corona masuk ke Indonesia itu pada awal tahun 2020 kalau tidak salah. Kemudian yang paling parah waktu itu di Jakarta dengan jumlah yang sekian banyak, karena awal masuknya juga di Jakarta. Oke, dia merambat sampai ke Jawa Timur, sampai di Papua sekarang. Oke, dia sampai di Surabaya. Ya, corona pada saat pertama kali saya dengar, saya juga sangat takut ya, karena jumlah orang yang meninggal itu sangat banyak. Jumlah orang yang meninggal tuh sampai berapa ratus orang gitu. Jadi kayak macam jadi takut begitu. Ya, memang takut, tapi mau bagaimana lagi karena barang itu sudah ada di Indonesia dan kita harus hadapi. Oke, pertama kali pada saat tinggal di asrama, bukan di asrama sih, lebih tepatnya di tempat tinggal saya. Pada saat tinggal di tempat tinggal saya ada yang dinyatakan positif corona. Pertamanya itu tidak terlalu panik karena sudah lihat, maksudnya sudah pada saat corona masuk itu sudah cari tahu informasi, jadi gejala-gejalanya itu apa saja, terus cara pengobatannya itu seperti apa saja, itu sudah cari tahu duluan, jadi tidak kaget. Nah, pada saat tahu di tempat tinggal saya itu ada yang kena corona, akhirnya kita dari tempat tinggal langsung mengeksekusi. Nah, mengeksekusi itu kita rapid dulu, semua rapid pertama saya baik-baik aja, tidak ada itu ada non reaktif sama reaktif. Saya non reaktif posisinya waktu itu. Setelah itu kita dibagikan tempat. Kemudian setelah dibagikan tempat itu baik-baik aja. Tapi beberapa teman-teman yang satu kamar sama saya, biasa duduk bareng, itu ada yang sudah reaktif. Setelah tahu teman saya reaktif, saya langsung berpikir, kayaknya saya juga reaktif begitu. Tapi ternyata saya non reaktif. Setelah itu pemeriksaan yang kedua kalinya kita cek di rumah sakit, saya reaktif dong guys. Jadi aku juga ikut stres karena reaktif. Tapi karena penjelasannya bahwa rapid test itu tidak valid, bukan tidak valid sih, maksudnya rapid test itu dia tidak aku salah ngomong, maksudnya rapid test itu dia tidak
benar-benar mendeteksi corona gitu loh maksudnya. Jadi pada saat reaktif saya biasa-biasa saja, karena saya merasa dalam diri saya tidak ada reaksi-reaksi yang menunjukkan bahwa saya arah-arah corona gitu. Ya sudahlah, biasa. Tinggal di karantina selama kurang lebih 2 minggu, mau masuk 3 minggu lah. Setelah itu kita swab test pertama itu hasilnya, kalian tahu apa? Hasilnya negatif dong, jadi tidak ada corona. Itu hasil pertama. Tapi yang lebih saya bertanya-tanya adalah teman saya yang satu kamar sama saya, dia positif. Oke. Setelah itu sudah dites negatif, akhirnya harus tunggu lagi dong tes yang kedua. Tes yang kedua itu dites lagi, tunggu berapa hari, 7 hari kalau tidak salah ya, 7 hari hasilnya keluar dong. Puji Tuhan, hasilnya negatif. Jadi saya bebas corona walaupun tinggal dengan teman-teman yang positif corona. Nah, intinya dari yang saya ceritakan dari awal ini adalah intinya kembali ke diri kita masing-masing gitu. Mau kena corona dan tidak kena corona itu kembali ke kita masing-masing. Ketika kita daya tahan tubuhnya kurang, daya tahan tubuhnya tidak bagus, itu corona cepat menyerang. Ketika imun kita turun itu corona menyerang. Tapi kalau ketika imun kita kuat, jadi ketika imun kita bagus atau daya tahan tubuh kita bagus, itu tuh corona juga takut lah, atau bukan takut sih, maksudnya kayak bisa melawan gitu, bisa melawan coronanya. Nah seperti itu. Jadi saya dinyatakan bahwa negatif. Akhirnya teman-teman yang positif yang lain kita dipisah tempat. Akhirnya kami yang negatif, kami ada beberapa yang negatif, kita yang memberi makan, bukan memberi makan sih, kayak macam masak, kasih obat begitu, kita yang kasih ke teman-teman kita seperti itu. Nah dari hal ini saya sangat mengucap syukur begitu kepada Tuhan, karena saya punya pengalaman ini. Walaupun saya tidak kena, tapi setidaknya saya ada di tengah-tengah teman-teman saya yang positif corona, dan saya tahu rapid itu seperti apa, terus swab test itu seperti apa, dan nanti hasil itu seperti bagaimana, itu saya tahu. Dan cara pengobatan mandirinya itu seperti apa saya tahu. Nah dan saya mengucap syukur lagi kepada Tuhan itu karena kami semua yang tinggal di tempat itu, walaupun ada yang COVID tapi tidak ada yang korban. Kami semua sembuh dengan sehat 100%, kami sembuh semua. Itu semua itu karena belas kasihan Tuhan di atas diri kita, seperti itu. Jadi semua yang kita hadapi itu semua kembali ke diri kita masing-masing gitu. Mungkin contohnya yang kayak corona ini, ketika kalau kita maksudnya ya kita tahu corona, tapi kalau kita tidak menjaga, kita punya daya tahan tubuh dengan baik, itu dia akan menyerang kita gitu. Tapi yang lebih parahnya itu kasihan untuk kita punya orang tua. Nah orang tua itu kan sudah mungkin lanjut umur, jadi pasti lebih gampang lah diserang seperti itu. Nah itu pengalaman pada saat saya isolasi mandiri dan teman-teman saya yang kena corona.
tapi saya tidak kena corona. Bukan saya sombong di sini, tidak, itu, tapi itu semua karena belas kasihan Tuhan, sehingga saya bisa mendapatkan pengalaman seperti ini, teman-teman. Jadi menurut saya sih corona itu, bukan saya meremehkan corona, cuman di sini saya tidak meremehkan corona, cuman kita ini kan, diri kita bisa pintar-pintarnya kita bisa menjaga diri kita gitu. Walaupun corona, tapi kalau kita bisa menjaga diri kita dengan cara hidup sehat, tidak memusingkan diri kita sendiri, itu semua akan baik-baik saja, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang di mana saja yang lagi berada, semua itu kembali ke diri kita, harus menjaga daya tahan tubuh kita supaya daya tahan tubuh kita itu kuat. Seperti itu. Sekian saya punya pengalaman, dan mungkin ada yang mau tanya-tanya tentang pengalamannya lebih rincinya kayak gimana, itu bisa komen di bawah. Dan apa saja yang saya lakukan di selama itu, mau ditanya bisa komen di bawah. Jadi semuanya saya nanti bisa lihat. Jadi kalau yang mau komen bisa komen di bawah. Seperti itu. Sekian dulu video kali ini. Semoga video atau pengalaman saya ini bisa menjadi dorongan buat teman-teman, atau bisa menambah wawasannya teman-teman. Seperti itu. Sekian dari video saya. Jangan lupa komen, like, and subscribe video saya dan YouTube channel saya, seperti itu, untuk mendukung terus saya untuk buat video. Sekian dari saya. Selamat bersenang-senang, sampai jumpa, bye bye. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Thank you.